Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi bersama Ibu Dia Ainekawati SPD. Ayo kita mulai. Materi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, tinggi rendah bunyi, yang kedua, kuat lemah bunyi, yang ketiga, pemantulan bunyi, dan yang keempat, penyerapan bunyi. Bagian 1, tinggi rendah bunyi. Nah, ayo, masih ingat apa yang dimaksud dengan bunyi dan sumber bunyi? Betul, bunyi adalah getaran yang berasal dari suatu benda. Lalu, sumber bunyi artinya apa ya? Nah, sumber bunyi artinya benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Contohnya, bisa alat musik, pita suara, dan lain sebagainya. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh getaran dalam setiap detik, atau kita sebut sebagai frekuensi. Getaran artinya gerak bolak-balik benda. Sekarang coba kalian perhatikan gerak suatu getaran itu seperti apa. Pada gambar, kalian melihat bola A bergerak ke bagian titik B, lalu ke titik C, kembali lagi ke titik B, dan berakhir lagi ke tempat semula ke titik A. Nah, satu getaran itu dimulai dari A ke B, ke C, kembali ke B, dan kembali ke A. Itu baru kita sebut sebagai satu getaran. Artinya, bandul tersebut kembali ke posisi semula atau diam. Jika bola hanya melewati titik B dan titik C, itu baru setengah getaran. Mari kita lakukan sebuah percobaan sederhana. Percobaan gelas musik. Peralatan yang kalian butuhkan adalah 4 buah gelas kaca yang berukuran sama, 1 buah sendok logam, dan air. Langkah-langkah pengerjaannya adalah silahkan kalian isi 4 gelas tersebut dengan air. Air yang kalian isi berbeda-beda ya ukurannya. Kemudian kalian pukulkan sendok logam secara perlahan. Dengarkan dan perhatikan bunyi yang terdengar. Apakah bunyi dari keempat gelas tersebut sama atau tidak? Ya, betul, berbeda-beda. Ada yang tahu alasannya mengapa? Alasannya adalah getaran akan menghasilkan gelombang bunyi yang dihantarkan oleh air. Jika gelas diisi banyak air, maka semakin sedikit getaran dan membuat suara menjadi rendah. Dan jika air yang dituangkan sedikit, maka getaran akan semakin banyak dan membuat suara menjadi tinggi. Kesimpulannya adalah, semakin banyak getaran, maka akan semakin tinggi bunyi. Dan semakin sedikit getaran, maka akan semakin rendah bunyi. Bagian 2, kuat lemah bunyi. Ini kita masuk ke materi kuat lemahnya bunyi. Nah, kuat lemahnya bunyi ternyata dipengaruhi oleh amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah lebar atau simpangan bunyi. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan grafik berikut. Pada gambar ada grafik nada kuat dan nada lemah. Untuk kita perhatikan adalah grafik ini terdiri dari 2 garis. Ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Garis horizontal ini artinya benda dalam keadaan diam. Ketika benda bergetar, maka grafiknya akan bergerak melengkung seperti pada grafik. Jika nadanya kuat, maka amplitudo atau simpangannya akan lebar. Jika nadanya lemah, maka amplitudo tersebut akan sempit. Kesimpulannya adalah semakin besar simpangan atau semakin lebar ya anak-anak, maka akan semakin kuat bunyi. Nah,
Sebaliknya, semakin kecil simpangan atau semakin pendek, maka akan semakin lemah bunyinya. Selanjutnya, contoh bunyi kuat dan lemah. Yang pertama, bunyi kuat. Contohnya dalam sehari-hari kalian mendengar suara petir, berteriak, bunyi petasan, atau bunyi bom. Sedangkan untuk bunyi yang lemah, bisa kalian dengar itu drum yang dipukul pelan-pelan atau berbisik-bisik. Bagian 3, pemantulan bunyi. A. Jenis-jenis bunyi pantul. Jenis-jenis bunyi pantul ada 2. Yang pertama adalah gaung. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda sekitar yang jaraknya dekat. Bunyi asli terdengar beriringan dengan bunyi pantul, atau bunyi asli terdengar hampir bersamaan dengan bunyi pantul. Silahkan dengarkan contohnya. Nah, ketika kalian mendengar contoh tersebut, ada satu buah bunyi asli dan bunyi pantul yang terdengar seperti berbicara bersamaan. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan pada benda sekitar yang jaraknya jauh. Bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Dengarkan contoh berikut. Mari. Nah, tadi ada sebuah kata mari, tetapi kata itu terulang sampai 3 atau 4 kali. Nah, bunyi asli hanya terdengar ketika pertama, sedangkan bunyi kedua, 3, dan 4 kita sebut sebagai bunyi pantul. Karena jaraknya jauh, jadi pantulan bunyi tersebut akan terdengar setelah bunyi asli selesai. B. Contoh gaung dan gema. Gaung contohnya kita dengarkan sehari-hari dalam kegiatan berbicara di dalam ruangan seperti di toilet atau di ruang pertemuan. Seolah-olah ada 2 suara yang berbicara. Sedangkan gema contohnya kita temukan pada saat berteriak di lapang yang terbuka, berteriak di atas bukit atau gunung dan lembah, dan berbicara di lorong gua. Ketika kita berbicara akan terdengar seperti ada suara yang mengikuti. C. Manfaat bunyi pantul. Yang pertama adalah mengukur kedalaman laut. Sebuah kapal dapat mengetahui jarak kedalaman laut tanpa perlu menyelam dengan cara menggunakan pantulan bunyi. Sumber bunyi akan dipantulkan oleh kapal dan dipantulkan ke bidang pantul atau dasar laut dan kemudian diterima kembali oleh kapal. Yang kedua adalah pemeriksaan kehamilan USG. Biasanya orang tua kita yang hamil dapat melihat bagaimana janin mereka yang dikandung dengan memanfaatkan pantulan bunyi ultrasonik. Bagian 4, penyerapan bunyi. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerapan bunyi? Penyerapan bunyi adalah kegiatan untuk meredam atau mencegah terjadinya gaung, yaitu mengurangi suara-suara bising di sekitar yang tidak diinginkan. A. Benda-benda peredam bunyi. Yang pertama adalah karet. Yang kedua adalah karpet. Ketiga, benang wol. Keempat, spons atau busa. Yang kelima adalah kain. Dan yang keenam adalah gabus. Contoh peredaman bunyi. Biasanya peredaman bunyi digunakan di bioskop. Lalu yang kedua bisa digunakan di studio rekaman. Di studio rekaman biasanya bunyi-bunyi yang tidak diinginkan bisa diatur dengan cara membuat sebuah ruangan kedap suara. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Thank you.
you kids. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.